Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan halo semuanya. Apa kabar? Semoga di situasi pandemi saat ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan ketika keluar rumah tetap patuhi protokol kesehatan. Sebelumnya aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah nggak sayang, jangan pura-pura nggak kenal. Canda nggak kenal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Azizak Syam dari program studi Hubungan Internasional kelas A. Kayaknya kelas A gini nggak sih bahasa syaratnya? Ntar kalau salah kalian bisa komen di bawah ya. Nah, minggu lalu aku udah sedikit sharing mengenai apakah aku ini termasuk dari orang-orang people pleasure, dan sedikit flashback, sedikit kita mundur sedikit. Yang paling aku garis bawahi pada saat aku mengalami gejala people pleasure adalah aku merasa harus selalu terlihat baik-baik aja, dan juga aku berusaha untuk menghindari jadi bahan gosipan. Tapi sekarang malah suka bergosip, dan aku pribadi dan teman-teman yang nonton pasti tidak luput dari gosip ataupun suka bergosip gitu, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gosip gitu. Tapi aku harap kita bisa mengurangi hal itu ya, karena gosip juga sebenarnya nggak baik buat kesehatan dan juga nggak baik untuk kehidupan kita sebenarnya. Berkaitan dengan gosip, dimana aku pengen sedikit sharing dan membahas mengenai gosip yang berkaitan langsung dengan salah satu aliran filsafat ilmu pengetahuan, yaitu tepatnya common thinking. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, aku pengen sedikit kasih tahu nih poin penting dari gosip. Gosip ini sederhananya bisa dikatakan bahwa gosip adalah obrolan ataupun omongan kosong mengenai orang lain yang kita bawa kepada sebuah forum, ataupun berdua saja kita sedang sama teman kita nih ngomong tentang hal-hal yang sekiranya tuh obrolan kosong ataupun omongan yang tidak terlalu penting, itu sudah bisa dikatakan bergosip. Apalagi dibawa ke forum kepada banyak orang gitu kan ya, itu sudah termasuk yang namanya gosip. Nah, gosip ini pasti punya tahapan-tahapan di mana dia bisa lahir dari awalnya cuma sebuah satu kata, kemudian akan menjadi sebuah kalimat yang menyebar ke sekitar kita. Seperti itu yang saya tangkap. Nah, berkaitan dengan filsafat ilmu pengetahuan, salah satu yang tadi saya katakan adalah common thinking, di mana ciri-cirinya yaitu salah satunya adalah indera. Indera itu bisa aja mata, mulut, hidung, telinga, kulit, seperti itu. Tapi yang paling sering saya lihat ataupun paling sering saya alamin adalah mata dan telinga, dan juga mulut. Mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Dimana hal ini bisa disimpulkan bahwa cirinya tadi indera. Dan yang kedua, ciri dari common thinking yang paling sering paling saya tahu yaitu kesimpulan sederhana. Saya ambil salah satu contoh di mana indera dan juga kesimpulan sederhana ini sangat-sangat berkaitan, yaitu saya pernah mengalami hal ini, yaitu saya cepat sekali menyimpulkan informasi, ataupun mohon maaf, bukan informasi, tapi apa yang saya lihat. Seperti ini, saya pernah melihat orang lain itu sedang menaiki sepeda di taman, tapi saya rasa itu bukan sepedanya, karena tingkahnya dia tuh seperti ingin mencuri sepeda itu. Tapi saya belum tahu kebenarannya. Lalu saya bercerita dengan kakak saya di sebelah saya, "Kak, kayaknya dia itu pengen nyuri sepeda itu loh, dan itu kayaknya bukan punya dia." Dan apa yang saya lihat itu belum pasti, masih sebuah argumentasi, masih sebuah opini gitu dari saya pribadi, dari apa yang saya rasakan, apa yang saya lihat. Dan dengan begitu, ciri-ciri ini termasuk berkaitan, yaitu saya menyimpulkan sederhana banget, secepat itu bisa menyimpulkan hal itu, bahwa orang itu pengen mencuri sepeda tersebut, padahal saya belum menanyakan itu sepeda masnya ataupun bukan gitu kan, dan itu sudah salah sebenarnya. Tapi itu hak saya untuk berpikir seperti itu, tapi jangan diterapkan ya di kehidupan kalian, sebaiknya ditanya dulu. Dan
lahirlah gosip. Saya menyimpulkan bungkusan informasi ini, kemudian saya sampaikan kepada kakak saya, dan kakak saya menerima hal itu. Kemudian hal itu lagi dikembang-kembangkan ke sekitarnya. Iya, tadi kita ketemu di taman, ada orang yang pengen maling, seperti itu. Sederhananya common thinking seperti itu yang saya tangkap yang berkaitan dengan gosip. Kemudian kelemahannya yaitu indera kita ini bisa saja salah, bener banget, bisa saja salah, karena bisa saja apa yang saya lihat itu sebenarnya nggak benar gitu loh. Maksudnya sepedanya tuh bisa saja sepeda dia, tapi mulut saya ini, indera saya ini tidak berfungsi, saya tidak menanyakan hal itu, dan maka itu indera itu bisa saja salah. Dan uh, salah satunya juga pengalaman itu berubah-ubah, kan ini sangat erat kaitannya dengan common thinking. Mungkin saya pada saat itu berpikir bahwa bisa saja tingkah-tingkah seperti itu bisa saja orang-orang yang ingin mencuri sepeda, sederhananya seperti itu. Namun sebenarnya guys, untuk kedepannya saya berharap teman-teman bisa apa ya, lebih mencari tahu terlebih dahulu sebelum menyimpulkan hal itu, karena saya yakin ini sebenarnya kisah paling sederhana yang saya pernah alamin. Namun di luar sana gosip itu kan sudah banyak banget terdengar, entah itu ada yang sampai dibawa ke stasiun TV ataupun ke berita-berita dimanapun itu, di koran ataupun di media sosial. Gosip itu tidak bisa dihindarin sebenarnya, tapi ada kalanya kita meminimalisir itu terjadi kepada diri kita pribadi gitu loh. Semisal salah satu tips buat saya pribadi yang saya terapkan adalah ketika saya tidak tahu kebenarannya apa yang saya lihat dengan mata saya, ataupun apa yang saya dengar dari orang lain, ataupun apa yang orang lain katakan kepada saya, dan saya rasa itu belum benar, informasinya belum benar banget, belum valid banget kebenarannya seperti itu, jangan langsung menyimpulkan secara cepat, karena bisa saja kita langsung merespon itu sama dengan apa ya orang lain itu katakan, kayak oh iya ya bener ya, langsung kayak ceritanya kayak menambah-nambah lagi gitu, dan itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Dan saya harap kita sama-sama belajar buat kedepannya bahwa gosip ini sulit untuk kita hindarin, tapi belajarlah dari kita dulu, dimana kita mengurangi untuk bergosip, karena saya tahu gosip ini sangat susah untuk hilang dari lubuk hati saya terdalam, atau dari kebiasaan saya pribadi itu sangat sulit, tapi apa salahnya kita mencoba dan untuk berusaha kayak gitu. Dan salah satu tips dari saya sebenarnya tadi sudah saya katakan, cuman kayaknya mutar-mutar gitu, yaitu berusaha untuk mencari tahu kebenarannya sendiri terlebih dahulu, kemudian baru bisa menyimpulkan bahwa oh begini sebenarnya kebenarannya. Dan ada kalanya kita bisa mengklarifikasi tersebut kepada orang lain yang mungkin dia salah menangkap informasi, sehingga tidak ada yang namanya miskomunikasi ataupun gosip yang semakin apa ya, istilahnya makin mengalir ke orang sekitar, sehingga itu bisa berdampak kepada orang lain, bisa juga berdampak kepada diri kita, yaitu kita akan terbiasa dengan hal-hal yang belum pasti kebenarannya, tapi kita udah istilahnya kayak ngomong sana sih. Aku sampaikan tadi bisa bermanfaat banget buat teman-teman, dan bisa jadi pelajaran baru dan bisa jadi informasi baru buat teman-teman. Dan satu hal lagi, apapun yang sekiranya dalam bentuk perkataan ataupun informasi yang menurut teman-teman apa yang saya sampaikan mungkin belum tepat atau belum nyampe ke teman-teman bisa cari informasinya lebih lanjut ke sosial media atau buku atau sumber-sumber lainnya yang lebih tepat lah, karena saya di sini masih dalam proses belajar juga. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di part 3.